Halo, di sini kita udah ada Akang Ece yang ganteng dan cantik nih yang akan menjadi narasumber kita pada obrolan kita kali ini. Di sini kita akan membahas mengenai kupu-kupu dan kura-kura nih. Nah, sebelumnya kenalin dulu, aku Anissa, biasa dipanggil Nisa. Di sini aku akan jadi moderator yang bakal mimpin obrolan kita kali ini, yang tentunya akan seru ya ke depannya. Oke, mungkin dari Akangnya dulu nih. Kalau dari Akang boleh diperkenalin nih. Akang dari mana, angkatan berapa? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Koril Manudin, biasa dipanggil Ori, terus saya angkatan 21 agroteknologi. Sekarang udah peminatan pemulihan tanaman. Oke, sekarang kita beralih ke Acenya nih. Kalau Acenya, boleh kenalin? Boleh. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Taskia Nurul Aulia, biasa dipanggil Taskia. Atau kalau mungkin mau lebih singkatnya bisa panggil Kia aja. Aku sama kayak Kori juga dari jurusan agroteknologi angkatan 2021. Dan untuk peminatannya aku ada di ilmu tanah. Oke. Kalau untuk kesibukannya masing-masing nih dari Akang Ecenya nih, sekarang lagi sibuk apa? Oke dulu. Jadi aku dulu ya. Kalau misalnya kesibukan aku apa ya? Mungkin jauh lebih santai sih sebenarnya daripada semester-semester lalu. Kalau misalnya semester lalu tuh mungkin aku diberatkan dengan berbagai macam organisasi dan kepanitiaan ya. Tapi kalau untuk sekarang aku tuh cuman megang satu kepanitiaan aja. Ada namanya tuh EYIC. Itu jadi salah satu kepanitiaannya tuh lingkupnya juga udah kayak internasional sih, tapi itu dari Unpad juga. Dan paling terakhir sih kemarin aku baru sibuk ikutan kegiatan pengabdian masyarakat, namanya itu Ekspat, Ekspedisi Pajajaran. Itu salah satu program kerja yang ada di bawah BEM Kema Unpad juga. Oke. Kalau dari Kang Kori nih, gimana kesibukannya sekarang, Kang? Kalau saya semester sekarang tuh kebetulan jadi asdos, jadi nyatet-nyatet nilai, terus kalau misalkan ada praktikum juga ikutan. Terus selain itu saya juga itu ikut DKM. Dan itu kebetulan lagi di tahun sekarang tuh bakalan ada program kerja sehari bersama anak soleh. Dan itu saya ikut juga gitu. Jadi di sini lumayan padat, terus di rumah juga ya biasalah kesibukan mahasiswa kayak nugas, terus mungkin hobi juga. Boleh dikasih tahu nggak, Kang, hobinya apa nih? Kalau saya tuh hobinya banyak sih, dari mulai misalnya programming, terus ngemusik, tapi ngemusik tuh lebih ke dengerin sama karaoke sih. Oke. Hobinya nggak ada kaitan sama pertanian ya? Oh, nggak ada. Oke nih, sebelumnya mungkin aku bisa nyimpulin kali ya dari tadi jawaban Kang Kori dan Cetaskia. Kalau di sini kalau Kang Kori itu lebih berfokus ke akademik kali ya, Kang, karena kan cuman masuk organisasi DKM aja. Nah, kalau dari Kang Kori sendiri nih, kalau misalnya suka dukanya jadi mahasiswa yang bisa dibilang kupu-kupu kali ya, kuliah pulang tuh apa aja sih, Kang? Mungkin kalau dari aku suka dukanya yang pertama tuh duka dulu ya berarti. yang jelek-jelek dulu. Suka dukanya tuh yang pertama mungkin kita tuh kurang sosialisasi. Maksudnya kurang sosialisasi tuh teman kita tuh nggak sebanyak orang yang aktif gitu. Terus kita juga kadang mikir kayak kita tuh kenapa kita gak bisa gitu juga gitu. Terus kalau misalkan sukanya saya tuh jadi lebih banyak waktu. Jadi saya bisa mengatur waktu sendiri gitu. Jadi buat tugas ada, terus buat main ada juga gitu. Oh, kalau kayak gitu pernah ngerasa FOMO nggak sih, Kang, ngeliat kayak temen-temennya nih rapat mulu di kampus sampai malam gitu-gitu, Kang? Oh pernah. Saya tuh pengen banget gitu bisa gitu juga sebenarnya. Cuman karena mungkin karena ada halangan juga jadi nggak bisa gitu. Pasti FOMO tuh ada juga karena ya sekupu-kupunya kita juga pengen aktif gitu. Oke, Kang. Oke, sekarang kalau dari Cetaskia sendiri nih, gimana suka dukanya menjadi mahasiswa kura-kura yang kuliah rapat, kadang malah nggak punya waktu ya untuk diri sendiri? Ya, mulai dari dukanya juga kali ya. Itu berbanding terbalik sih dengan apa yang tadi Kori sebutin di sukanya, kan itu banyak waktu ya untuk kita ngelakuin aktivitas yang emang kita mau. Kalau misalnya dari aku yang kura-kura, ya pasti jadinya lebih tersita sih waktunya kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas yang kita pengen, itu jadi terhambat karena kita punya kesibukan lain di bidang organisasi ataupun kepanitiaan itu gitu. Terus juga sebenarnya kalau misalnya untuk dukanya sendiri itu mungkin
kita jadi over bersosialisasi kali ya. Jadi kan kadang kalau misalnya aku sendiri kadang ngerasa energi aku tuh lagi banyak untuk misalnya ngobrol sama orang, tapi kadang juga lagi low gitu. Tapi kalau misalnya kita ikut organisasi kayak gitu ya mau nggak mau kita harus selalu curahkan energi kita untuk berkomunikasi sama orang, berinteraksi sama orang gitu. Tapi kalau untuk sukanya yang pasti aku ngerasa punya banyak pengalaman sih di bidang organisasi ataupun kepanitiaan yang aku ikutin gitu. Yang dimana menurut aku itu juga punya banyak manfaat yang bisa aku dapetin ketika aku nanti mungkin masuk dunia kerja setelah lulus kuliah nanti gitu. Oke. Sekarang balik lagi ke Kang Kori nih ya. Tadi kan bilang kalau Kang Kori juga sempat ngerasa FOMO ya ngelihat teman-temannya yang kura-kura. Kalau Kang Kori sendiri pernah nggak ada fasenya nih keluar dari zona nyamannya, nyobain ikut banyak kepanitiaan atau organisasi atau gimana nih Kang? Pernah juga. Sekarang tuh saya ikut di samping itu DKM Al-Amanah itu kan tahun 2023 berarti itu baru. Nah itu keluar zona nyaman. Terus di tahun ini juga saya tuh ikut kepanitiaan seminar internasional dari Pemultan. Jadi panitia acara. Jadi mulai dikit-dikit keluar dari zona nyaman gitu. Oh, oke Kang. Nah kalau untuk Cetaskia nih, kira-kira Cetaskia pernah ngerasa jenuh nggak sih atau mungkin bahasa gaulnya burn out gitu ya kata anak zaman sekarang. Terus kalau misalnya pernah ngerasain itu, kira-kira solusinya dari Cetaskia apa nih? Waduh, kalau bisa ditanya pernah burnout yang pasti pernah ya. Dan itu kayaknya bukan cuma aku doang, tapi kayaknya hampir seluruh mahasiswa yang ngikutin kegiatan kepanitiaan atau organisasi pasti pernah ada di fase itu ya. Karena kan emang mau nggak mau kita ikut organisasi kayak gitu tuh kita sama kayak kita masuk dunia kerja. Kita harus udah punya kegiatan di bawah tekanan gitu ya, mungkin kita tuh sebenarnya nggak terlalu mau untuk ngerjain itu atau lagi kayak nggak ada semangat buat ngerjain, tapi kita kayak dipaksa deadline untuk harus bisa ngerjain tepat waktu gitu. Belum lagi ada teman di dalam tim yang mungkin kurang enak diajak komunikasi dan lain-lain gitu. Dan kalau misalnya untuk ngatasin itu semua, sebenarnya aku juga kadang masih bingung ya, kadang aku juga masih sering banget ngerasa stres. Tapi buat aku sendiri yang pertama adalah kita harus ingat lagi tujuan kita ikut organisasi itu apa. Kayak kita kan ikut organisasi itu pasti nggak langsung masuk gitu aja ya, kita ngelewatin berbagai macam proses yang dimana salah satunya mungkin dari seleksi. Dan ketika kita diterima jadi salah satu bagian di organisasi tersebut, artinya kan kita udah dikasih kepercayaan lebih nih sama anggota tim untuk kita bisa bekerja dengan maksimal gitu. Makanya kalau misalnya ketika lagi burn out ya mau nggak mau solusinya adalah sabar, ikhlas, dan fokus sama tujuan utama kita masuk organisasi apa gitu. Jangan ngecewain orang aja lah gitu. Oke. Nah mungkin aku sekarang bakal nanya dari segi keluarga kali ya. Karena kan keluarga juga menjadi faktor pendukung pastinya nih dari Kang Kori dan Cetaskia untuk ngelakuin kegiatannya sehari-hari gimana gitu. Nah kalau dari Kang Kori sendiri, keluarga gimana? Apakah support aja nih Kang Kori ikutan organisasi kayak DKM gitu-gitu atau sebenarnya ada juga nih kayak mungkin anggapan dari keluarga kayak udahlah fokus belajar aja nggak usah ikut organisasi ini itu capek atau gimana? Kalau itu sih kebetulan ayah sama ibu aku tuh nggak seperti itu, jadi dibebasin gitu. Kalau misalkan kamu mau ikut organisasi, oke ikut, asalkan kamu juga jangan lupain tugas kamu sebagai mahasiswa gitu. Jadi nggak ada kayak kamu jangan ikut organisasi ya gitu, enggak sih. Lebih ke aku dibebasin nih sebenarnya. Oke, kalau dari Cetaskia sendiri gimana, Cek? Aku kurang lebih sama sih kayak orang tuanya Kori. Kalau misalnya mama papa aku tuh ngebebasin aku juga mau berekspresi segimanapun di dunia lingkup kuliah ini. Yang penting aku fokus sama tanggung jawab utama aku, daftar kuliah. Masuk kuliah itu kan adalah untuk belajar ya, untuk di bidang akademik. Jadi tetap fokus sama tujuan utama, dan kalau misalnya emang aku memilih untuk bisa ikut kegiatan non akademik ya aku harus bertanggung jawab untuk bisa stabil di keduanya tuh, aku bisa fokus lah di dua-duanya gitu. Oke, berarti nggak boleh ada yang berat sebelah ya, Cil? Iya, betul. Oke. Sekarang lanjut nih ya ke pertanyaan untuk Kang Kori. Kalau dari stigma orang-orang nih, biasanya kan ada yang nganggap kalau mahasiswa kupu-kupu tuh no life banget atau no lab gitu, Kang. Kalau menurut Kang Kori sendiri gimana? Kalau anggapan orang kan kayak kita tuh susah ngerubahnya gitu ya. Tapi saya mau jelasin di sini kalau misalkan stigma itu atau anggapan tuh belum tentu benar. Karena itu kan ngikutnya itu pasti kalau
anggapan itu orang yang banyak kan. Ya. Kita nggak ngecek semua orang gitu. Ada juga yang mahasiswa kupu-kupu itu ada kesibukan di rumah, kayak misalnya dia tuh kerja part time. Terus ada juga yang mahasiswa kupu-kupu tuh dia tuh megang kesibukan lain di luar akademik, misalnya organisasi di luar akademik gitu. Jadi itu tuh kayak ya stigma gitu. Kalau dari aku sih nggak terlalu mikirin tentang stigma kupu-kupu atau yang gitu-gitulah. Karena kita juga kan ya bebas aja gitu, bebas berekspresi. Oke. Untuk Cetaskia sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa nyesel gitu? Kalau misalnya lagi ngerasa capek atau misalnya lagi tadi nemuin kayak temen yang nggak enak diajak komunikasi dalam organisasi atau kepanitiaan, pernah nggak ngerasa nyesel? Kok gue harus ikutan ini kali ya, kayak gitu-gitu? Kalau misalnya ngerasa nyesel pasti pernah. Tapi kalau misalnya aku ngerasa nyeselnya tuh lebih ke ketika aku kadang gak punya waktu yang cukup untuk fokus di bidang akademik gitu. Ketika orang lain mungkin bisa ngerjain tugas dengan gampang gitu. Kalau misalnya aku masih harus ada beberapa hal lain lah yang harus dikerjain gitu di bidang non akademiknya itu sendiri. Terus kalau misalnya untuk soal dari pertemanan mungkin kalau itu aku masih sejauh ini masih ngerasa aman-aman aja dan cukup aku bisa selesaikan atau aku lewatin dengan baik karena aku juga sadar bahwa segala rintangan yang aku hadapin di dunia non akademik tuh itu merupakan salah satu kunci juga buat aku, bekal juga buat aku ketika nanti memasuki dunia kerja yang pasti jauh lebih kompleks gitu permasalahan di dalamnya. Jadi selalu apa ya mencari hikmah lah di balik itu semua. Oke. Selanjutnya untuk Kang Kori, kalau prioritas Kang Kori kan berarti belajar ya di kampus. Nah selain itu ada prioritas lain gak sih Kang? Prioritas lain kayak mungkin keluarga gitu ya. Jangan lupa kita tuh, kan aku dari lumayan jauh gitu ya, Subang gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh menghubungi kayak ayah atau ibu, nelpon lah sekali 2 kali. Atau misalkan kalau aku ada kegiatan kayak kepanitiaan atau misalkan di DKM, biasanya aku ini sih minta doa restu dulu dari orang tua gitu. Jadi lebih kesananya tuh lebih plong aja. Oke. Mungkin tadi udah sempet dibahas dikit kali ya sama Cetaskia, pentingnya pengalaman organisasi gitu-gitu. Tapi kalau secara khusus nih untuk adik-adik di luar sana yang mungkin sekarang lagi masa-masanya fase-fasenya ikutan kepanitiaan organisasi, ada nggak pesan atau kayak mungkin pandangan Cetaskia untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi fasenya ini untuk bisa menjalani kegiatan yang begitu padatnya, tapi kayak mungkin bisa dibilang Cetaskia ini balance banget ya hidupnya, kayak akademik tetap jalan, main tetap bisa, tetap jadi anak hits juga nih. Ada nggak, Ce? Kalau dari aku apa ya, mungkin kita harus paham sih ya kalau misalnya bidang akademik dan juga bidang non akademik itu mereka punya peranan penting masing-masing gitu di dalam hidup kita sebagai mahasiswa di lingkup kampus ini gitu. Yang dimana tentunya tetap kalaupun kita mau mengambil dua-duanya nih ya antara akademik dan non-akademik, kita harus tentuin juga prioritas kita gitu. Kayak misalnya mungkin tadi sempat aku singgung juga, aku walaupun ikutan organisasi atau bidang non-akademik lainnya, tapi prioritas utama aku adalah tetap belajar. Karena kan emang belajar juga itu salah satu pembelajaran formal yang emang harus kita ikutin dan kita lewatin ya. Dan emang tujuan kita masuk kuliah juga adalah untuk belajar. Terus juga kita harus sadari bahwa dengan belajar itu juga memberikan kita apa ya dasar pengetahuan ataupun keterampilan yang memang itu relevan dengan bidang studi kita saat ini gitu, yang tentunya itu juga berkaitan erat untuk menyongsong kehidupan kita di masa depan nanti ketika kita udah masuk dunia kerja. Tapi karena di sini aku mungkin POV dari kura-kura ya, kuliah rapat. Ya aku juga mau ngingetin di sisi lain bahwa bidang non-akademik juga itu penting untuk kita ikutin karena emang banyak banget ya manfaat yang bisa kita dapetin untuk kehidupan kita after kuliah nanti. Kayak misalnya untuk pengembangan soft skill ataupun hard skill ataupun pokoknya segala keterampilan, terutama kayak keterampilan komunikasi, terus juga keterampilan dalam bersosialisasi. Karena kan nanti kalau kita udah kerja, kita akan bekerja sama dengan berbagai macam orang yang tentunya memiliki berbagai macam karakteristik dan sifat yang berbeda-beda ya. Dan kalau misalnya kita nggak terbiasa dengan hal itu, nanti ketika udah kerja nanti itu bakal kerasa berat sih untuk dijalanin. Terus juga dengan aktif organisasi atau kepanitiaan, kita bisa belajar untuk
menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, terus juga fokus bisa belajar bekerja di bawah tekanan dan lain sebagainya. Ya tetap harus tentuin prioritas aja sih, dan tahu tujuan kita aktif di non organisasi apa, aktif di non akademik apa, dan tujuan kita kenapa harus tetap fokus di akademik itu apa gitu. Oke. Untuk Kang Kori nih, balik lagi ke Kang Kori. Sebelumnya di SMA atau SMP, Kang Kori pernah nggak sih jadi siswa yang sibuk organisasi gitu? Pernah, malahan saya dari SMP itu OSIS terus selama 3 tahun. Terus di SMA itu nggak OSIS, tapi saya kepala divisi hardware software. Jadi di SMA tuh ada ekstrakurikuler. Dia tuh kayak khusus ke teknologi informasi. Dan itu saya megangnya juga sama 3 tahun sampai Sertijab itu semester 3. Maksudnya kelas 12 semester 2 ya. Ya, oke. Untuk Cetaskia lagi nih pertanyaannya. Menurut Cetaskia, dari sekian banyaknya organisasi dan kepanitiaan yang udah dilaluin, apa aja sih pengalaman, skill, atau kemampuan yang dirasa udah dicapai sama Cetaskia sampai saat ini?